kami di Kemendikbud, definisi mutu adalah mutu lulusan daripada institusi pendidikan itu. Ya, saya ulang lagi. Mutu itu artinya kualitas daripada lulusan dari institusi pendidikan itu. Yang dimaksudkan kualitas itu apa? Karakter mereka, soft skill mereka, kreativitas mereka, moralitas mereka, dan spiritualisme mereka. Apakah mereka kemandirian mereka, kemampuan bernalar dan problem solving, dan skill yang paling penting di masa depan, kemampuan bekerja sama, berkolaborasi. Ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi profil atau tujuan utama semua program-program Merdeka Belajar. 6 profil pelajar Pancasila ini menjadi acuan kita, framework kita, ya, untuk membangun perubahan mutu yang lebih baik. Nah, caranya itu seperti apa? Pertama, ujung-ujungnya kualitas daripada peserta didik kita itu mentoknya di kualitas orang-orang dewasa di unit pendidikan. Nggak ada teknologi, nggak ada kebijakan, nggak ada perubahan penambahan anggaran yang bisa mensubstitusi kualitas guru, tenaga pendidik dan kepala sekolah, ya, atau kepala madrasah misalnya, di semua institusi, atau rektor di semua institusi pendidikan kita. Si orang-orang dewasa inilah dan kualitas mereka dan mindset mereka adalah faktor yang terpenting. Jadi sebelum kita membahas berbagai macam hal-hal yang lain, harus tahu bahwa ceiling atau maksimal potensi anak-anak kita itu ada di kapabilitas si pengajar-pengajar kita. Jadi itu adalah yang Jadi kualitas kepala unit pendidikan, yaitu kepala sekolah atau rektor, itu nomor 1. Tanpa kepemimpinan yang baik, tidak ada yang namanya pembelajaran bermutu. Tanpa kepala-kepala sekolah ini bukannya menjadi kepala operasional sekolah dan mengerjakan tugas administratif, birokrasi, dan keuangan, dan berubah mereka perannya menjadi mentor kepada guru-guru di dalam. Jadi mereka menjadi kepala akademi nih, bukan kepala operasional. Itu dulu, filsafat menjadi kepala sekolah ini harus berubah. Tapi untuk itu bisa berhasil, nggak bisa kepala sekolah kita dibebankan dengan berbagai macam beban administratif, keuangan, pelaporan yang besar sekali. Dan itulah perannya teknologi bisa sangat membantu untuk meringankan beban mereka dan lain-lain. Tapi kepala sekolah ini adalah peran yang sangat penting. Sama seperti organisasi apapun. Kepalanya siapa dulu? Nah, itu berarti salah satu inisiatif kita akan terfokus di situ. Yang kedua adalah pencetakan guru-guru kita, guru-guru baru kita. Ini harus ada jaminan kualitas. Bayangkan kalau dokter itu tidak ada suatu standar kualitas minimum dan mereka dibolehkan berpraktek. Sama saja pentingnya guru daripada dokter, sama. Jadi guru itu harus ada kualitas atau standar kualitas bahwa pada saat dia lulus PPG, kualitas dia terjamin. Dan program PPG dan transformasi di program PPG akan menjadi salah satu fokus daripada inisiatif Merdeka Belajar kita. Jadi pabrik-pabrik pencetak guru-guru kita yang baru-baru ini harus semuanya bagus. Dan itu saat ini belum terjadi. Ya. Dan yang terakhir, beberapa poin yang lain adalah dari sisi kurikulum, kita harus memerdekakan guru-guru penggerak kita untuk bisa mengajar kurikulum yang tepat untuk siswanya. Sekarang ini kita punya satu standar, semuanya disamain. Mau daerahnya di mana, level literasinya apa, kita seolah-olah buta terhadap keperluan masing-masing sekolah, masing-masing kelas. Sedangkan di dalam kelas pun level kompetensi anak itu bisa berbeda dengan dramatis berbeda.
kita harus membuat kurikulum kita fleksibel dan sederhana, sehingga guru-guru itu bisa mengajar di level kompetensi yang tepat, yang pas untuk murid-muridnya. Bahkan bisa pas untuk subset dari muridnya. Misalnya dia mau pecahkan murid dia di beberapa kelompok. Itu harusnya bisa dia lakukan. Karena pada saat ini, yang terjadi adalah banyak sekali peserta didik kita diajar di suatu level yang mereka sudah ketinggalan bertahun-tahun. Dan karena memang itu kriterianya kurikulum kita, ya udah kejar tayang, ini udah kelas 4, jadi harus diajarin ini. Gitu. Nah, ini perubahan struktur kurikulum harus berfokus kepada mengajar di level yang tepat dan harus sederhana sehingga bisa dimengerti standar pencapaiannya oleh guru-gurunya. Ya. Dan dari sisi kebijakan dan penganggaran, salah satu inisiatif Merdeka Belajar adalah kita harus bisa, satu, memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan anggaran dia ini mau diarahkan kemana sesuai kebutuhan masing-masing. Tetapi dengan 100% transparansi dan akuntabilitas. Jadinya otonomi atau kemerdekaan anggaran itu harus selalu digandeng dengan transparansi. Dan inilah peran teknologi dan peran pemilihan kepala sekolah yang baik, itu semuanya bertumpu kepada ini. Kalau kita sudah memilih kepala sekolah yang baik dan mereka sudah di posisi yang baik dan dia menjadi kepala mutu di dalam sekolah itu, dia juga harus diberikan kewenangan dan otonomi untuk menentukan anggarannya itu harusnya kemana dengan syarat transparansi dan akuntabilitas yang tertinggi. Nah, itu yang ini semua akan merucut kepada harapannya dalam 5 baik 10 tahun peningkatan angka PISA kita. Karena kita harus melihat perbandingan kita dengan negara lain dan itu akan menjadi reference point kita. Apakah benar-benar bergerak hasilnya? Kita menghilangkan UN format sekarang. Dan kita merubahnya menjadi asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi itu kayak turunannya PISA, Pak Hani. Jadi kayak PISA yang kita adaptasi untuk Indonesia, untuk SD, SMP, dan SMA. Itu yang akan tahun depan. Kenapa kita lakukan itu? Karena kalau standar pengukuran aja kita bukan mengikuti standar dunia, kita tidak akan pernah bisa mengejar level kompetitif anak bangsa kita dengan dunia. Karena di masa depan ini suatu hal yang sudah pasti. Anak-anak SD kita pada saat mereka keluar dan masuk ke dunia yang nyata, saat mereka 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mulai bekerja, mereka 100% akan berkompetisi dengan talent force dunia. Pada saat itu dunia kita akan sangat berubah. Jadi kalau kita tidak mengukur diri kita relatif ke standar yang lebih global, kita tidak akan bisa mengejar SDM unggul. Gitu. Jadi itu adalah dari sisi pengukuran. Makanya penting sekali kita berubah menjadi asesmen kompetensi yang lebih align terhadap PISA. Dan untuk perguruan tinggi, ini yang harus maju lebih cepat lagi. Perguruan tinggi ini harus mengambil berbagai macam resiko, berbagai macam inisiatif inovasi. Bagaimana mahasiswa kita mau menjadi yang paling inovatif, yaitu dibutuhkan di revolusi 4.0. Kalau institusi pendidikan tinggi kita bukan yang paling inovatif. Dan inovatif itu artinya tidak selalu sukses. Tidak ada institusi pendidikan atau institusi apapun yang bisa menjadi inovatif kalau kegagalan bukan menjadi suatu keniscayaan. Dia harus terus mencoba hal-hal baru, beberapanya berhasil, beberapanya gagal. Kalau tidak ada hal-hal yang dia coba dan gagal, itu artinya dia bukan institusi yang inovatif. Kegagalan adalah keterharusan. Kegagalan itu harus menjadi suatu hal yang semua institusi pendidikan mengalami dan nggak apa-apa. Karena itu belajar kita dari kegagalan. Tapi kita harus mencoba hal-hal yang baru. Kampus Merdeka, esensi kenapa kita ingin menempatkan hampir 1 tahun dari 4 tahun S1 kita itu di luar kampus, itu untuk melemparkan mahasiswa kita ke dalam lautan terbuka, ke dalam dunia yang nyata. Karena situasi sekarang adalah
lulusan S1 kita banyak yang tidak siap kerja. Ini bukan dari saya, ini dari semua perusahaan-perusahaan di berbagai macam industri, semua komplainnya sama. Mereka pintar-pintar sekali, tapi tidak siap bekerja. Harus dilatih dulu 1 tahun, orientasi kerja, baru dia mulai siap bekerja. Nah ini apa? Kenapa ini? Kita harus mempertanyakan. Karena mereka dilatih di kolam renang, di dalam dunia yang tershelter, dengan lingkungan akademisi dan akademis yang baik dari sisi akademis, tapi tidak mengekspos mereka terhadap berbagai macam arus, berbagai macam cuaca yang berbeda, berbagai macam makhluk-makhluk di bawah laut, ya kan? Kalau dilatihnya di kolam renang aja udah jelas pada saat masuk di laut terbuka pasti kaget. Nah itulah makanya sampai 1 tahun kita ingin anak-anak ini keluar sekali-sekali latihan di lautan terbuka, di perusahaan yang beda, di perusahaan nirlaba, organisasi nirlaba, di universitas berbeda, dan bukan hanya mahasiswanya. Akan terlihat dalam kebijakan ke depan kita akan memasukkan standar yang sama untuk dosen. Kita ingin dosen keluar dari kampus. Kita akan secara massal mendorong pernikahan antara universitas dan pihak luar, dan mendorong mahasiswa dan dosen keluar dari kampus sebanyak mungkin. Esensinya itulah, memang detailnya ada banyak.